Kalau yang bener kan orang ya, nih kalau yang bener ya bro, dia jam berapa janjian, jam segitulah di kontak. Jangan jam berapa janjian nanti 5 jam lagi baru ada kepastian. Jangan, orang males ini. Keburu dianggapnya nggak serius. Tapi pernah lo ada orang ya, maksudnya dia saking jujurnya gitu ya sama saya, dia cerita bro, dia punya masa-masa di dalam melakukan kayak training sama orang di perusahaan gitu ya, disuruh kirim foto-foto yang vulgar, ada sharing itu. Terus saya ngomong, wah kalau kayak gitu ada di perusahaan saya udah keluarin bu, ibu nggak usah khawatir, masuk di perusahaan saya emang nggak ada kayak gitu. Jadi dia percaya sama perusahaan saya karena saya ngomong baik-baik gitu. Iya, karena kan kita nggak pernah melakukan kayak gitu, jadi ya aman lah sebenarnya. Beda sama kalau cerita saya sering minta kayak gitu, baru itu salah besar itu. Jadi kita nggak pernah minta kayak gitu ya berarti aman company kita, karena kan semua dimulai dari siapa pemimpinnya nih. Kalau misalnya model perusahaan yang modelnya kayak tadi yang saya bilang kayak gitu, itu mah perusahaan odong-odong. Membahayakan lah. Nanti orang mendengar tuh kayak citranya Indonesia jelek amat. Mau ngerekrut disuruh bikin foto yang kayak gituan, ya nggak bener lah. Gitu. Iya, agak aneh. Jadi itu orang tuh kandidat sampai cerita sama saya, berarti kan dia percaya bahwa ini perusahaan benar gitu kan. Gitu bro. Oh ya, kalau yang di itu yang kata promosi itu udah dari kontak saya bro. Siapa bro? Siapa, saya cek dulu namanya. Oh ya, kalau email udah bisa kok, saya bisa buka. Marcelino, mantap. Atau tim sih. Keren. Saya coba-coba, kalau bisa. Ya emang harus dicoba lah bro, masa lu cuma liatin aja bengong terus masuk gitu, nggak bisa lah, harus coba. Salah input. Iya, biasa lah bro, salah input mah biasa itu. Si Mario kenapa? Udah chat. Namanya apa ya Mel? Yo. Halo? Ya. Kenapa bro? Mario kenapa? Yang masuk ke emailnya Mario Sylvester. Oh, ya udah gas lah. Si itu gimana ya bro? Samuel yang kemarin ini, yang anak Tarsi itu gimana dia? Si kampret ya gila. Kemarin bisa-bisanya ngomong gini lagi. Saya sih serius pak, mau jadi eksportir saya. Ya pak, saya serius pak. nggak ada balasan sama sekali. Sistem bekerjanya seperti apa ya pak? Udah malam sistem bekerja masih bisa-bisanya ngomongin kerjaan, kita aja lagi evaluasi. Oh ya udah gini aja, kalau nanya gini email dan WhatsApp bayar via di sini pak, udah gitu aja. Gini bro, misalkan nih kan ada ketemu contoh aja ya, tim udah email WhatsApp untuk arah nih dia pokoknya nggak ada jawaban deh, intinya semua pihak nggak ada yang ngejawab dia. Nah ada satu cara ya kan, minta dia bikin ads tembak ke negara tertentu, bikin aja video yang menarik, masukin ada nomor kontak WhatsAppnya dia lewat ads-nya itu. Paling modalnya mereka keluar cuma $1, 15.000 something, tapi mereka dapat potensial buyer di negara yang dia tuju gitu. Itu cara saya kalau misalkan pengen banget gitu ya dapat closingan, bisa kayak gitu. Oh itu bisa lah Malaysia apa gitu, bisa di target kayak gitu, bisa. Itu kan buat imbus marketnya kita. Saya nggak tahu sih kalau kita kayak Google, TikTok ads itu. Nah masukin aja. Iya banyak, tapi itu yang apa situs judi kok. Bukan situs judi. Iya, saya ngomongin tentang itu yang
minta orang dia coba ads itu. Kalau udah gitu bisa kodak loh, banyak yang kalau dia kan depo gitu, deposit. Enggak ini lah ya. Berarti kalau misalnya Google Ads itu kalau misalnya dalam arti pakan hewan itu juga bagus juga ya. Bagus bro, kan semua market ada pasarnya masing-masing. Tim saya lagi ini tau gak, dia nggak pakai ads nih, cuman TikTok biasa aja ya. Dia editannya bagus, editannya kayak jedak jeduk atau gimana, nguploadnya itu rutin, sehari 10 seminggu udah dapat closingan 10 kontainer gara-gara kayak gitu bang. 10 iya kayak gitu. Bener pakai CapCut, jadi dia tulisin ada nomor kontaknya dia. Tapi emang dari 10 kontainer itu sebelumnya yang nawar banyak, cuman 1.000 2.000 sekilo. Ya kan nggak dapet, harganya 10.000 9.500. Kadang kita jual 12.000, mana dijual 1.000 sekilo, kurang ajar juga nih ya nawar. Iya makanya gini, kitanya yang harus pelan-pelan. Ya kalau udah lihat dia nawar gitu udah tinggal aja. Kalau dia nggak nawar langsung mau beli, gas. Akhirnya closing 10 kontainer gara-gara begitu doang. Bisa banyak sebenarnya, nggak jadi juga boleh, yang penting jelas sih nyampein pesannya. Jadi kita harus by practice, jangan kita hanya dengerin aja dari omongan saya. Sampai budak juga nggak bakalan jadi something ya kan makanya saya bilang kan, kalian tuh dalam training harusnya punya sebuah tolak ukur, aksi nyata. Saya dalam training kan suka ngomong gitu kan, pada saat kayak gitu kan baru pada ngeh, oh iya saya kurang ini. Ketika ada orang mulai tertampar gitu ya rasanya dengan omongan saya, nah itulah keberhasilan kita seorang leader, tepat sasaran. Kita ngomong nggak cuma sekedar ngomong angin lalu loh, paham? Iya. Terus dari sini. Berarti yang masalah ini banyak juga ya, selain email sama WA gitu. Apanya masalah? Maksudnya masalah gimana? Ya, maksudnya dia jual ini itu masalah email WA ada banyak. Oh banyak. Oke, siapa? Thank you, semangat. Kalau dibilang cara banyak, ibaratnya kayak gini loh. Untuk menuju sebuah rumah, ingat nih, menuju sebuah rumah kita harus punya apa? Ya atensi dong. Lu mau ke rumah lu harus punya atensi dulu ke rumah. Tiket dulu harus punya. Kalau punya tiket mau ke rumah, cuma mimpi itu. Gitu loh. Ngerti kan? Iya, mau ke rumah ya kan. Judulnya pengen ke rumah. Akhirnya dia makan promo jadinya gara-gara sakit perut mulu. Kiriman kerja, spesifikasi produk Anda, kapasitas produksi 100 ton per bulan. Terus packing karung plastik. Ini orang agak keterlaluan. Jadi kalau agak keterlaluan saya kasih stoknya dikit aja bro, nggak usah banyak per bulan gitu bikin. Rada-rada capek juga ngeladenin orang-orang kayak gitu mah. Ada FOB 29 28 600. Kok kita kasihnya itu ditutupin apa enggak kok? Udah apa? Sih udah ganti ada kata nama PT kita. Habis itu ada apa lagi kok diubah? Udah cukup. Ya itu yang harus ditutup apa namanya? Serial number.
serial number tiga huruf aja di belakangnya, ditutup-tutupin aja. Tutup apa kasih kayak bintang-bintang itu? Bintang-bintang, ya benar juga bro, benar bintang-bintang aja, lu tahu aja bro. Bintang-bintang aja ya, biar dia jadi bintang-bintang di langit sana. Serial number ditutup, trial number ditutup. Sama apa? Bill of lading number juga tutup juga. Ya. Yang ini itu tiga terakhir apa yang empat? Kalau yang itu bill of lading. Yang mana bro maksudnya? Yang bill of lading kan belakangnya kan 8809. Kita tunjukin aja apa 8809-nya apa tiga digit terakhir aja. 3 digit terakhir aja bintangnya. Ada kontrak per 6 bulan. Si Mirja mungkin kaget juga kali, Pak, kok sekarang bapak bikin perekrutan massal sih, umur belasan tahun disuruh kerja kan ya. Suka-suka saya mau bikin umur 15 tahun, 10 tahun mau kerja ya, suka-suka kita ya bro ya. Urusannya apa sama dia? Urusannya apa? Kenapa? Ajak yang masih sekolah di closing. Kenapa? Oh pas lo yang kita sih kalau kata saya ke gudang itu sama Sohya. Kenapa tuh? Pokoknya cerita kan yang kata masih sekolah tapi udah closing. Iya, ada. Itu masih lanjut. Masih dia. Sekarang sekolahnya udah di luar negeri dia. Oh iya. Iyalah. Hebat tuh. Income-nya sekarang udah di atas tembus terakhir yang kemarin minggu kemarin tuh ditransfer sama perusahaan 410 juta. Iya. Oh minggu. Seminggu. Ya naik turun lah, kadang 400, kadang cuma 100, kadang 300. Ya kalau tertingginya 410 juta seminggu. Kalau ajak saya ke gudang sih kan kita ceritain kau ceritain, tapi mungkin beberapa ada yang saya lupa sih. Ya dari tahun ke tahun kita sih ngelihat lah ada orang naik karir levelnya di sini, tapi ada juga yang stuck, ada yang juga yang semakin grow. Yang ibaratnya lu jadi director nih, ya kan, karena punya kewibawaan yang bagus, bisa bawa perusahaan ini makin grow lagi di beberapa negara bagian. Tapi ada juga yang memang gue jadi director keluar dari perusahaan, exit plan ada. Jadi force majornya gini, kita namanya long term incentive. Jadi ketika dia udah sampai di karir director, dia bisa nurunin ke satu nama, yang mana namanya ini kalau misalkan sebagai ahli warisnya dia lah ya. Nah itu dia akan tetap dapat income-nya. Kita ganti sistemnya, bukan lagi per minggu tapi per 2 minggu, karena dia kan udah nggak bisa ngebantu ngurusin. Jadi gini, biasanya kan dibayarnya dia per minggu nih, semenjak dia meninggal ya kan, atau dia sampai kehilangan tangan atau kakinya dia karena cacat atau lumpuh. Nah kita tetap bayarin dia punya penghasilan per 2 minggu semenjak kejadian itu terjadi gitu. Itu namanya long term incentive. Jadi kita bayar biasanya nih dari total kontainer yang dibayar kan 2 juta per satu kontainer. Nah kalau di ahli warisnya dia dapat per 2 minggu, jadi 2 jutanya itu per 2 minggu gitu. Makanya kalau bikin kontrak itu jangan dikit-dikit per minggunya. Kalau dia udah nggak ada itu jadi mundur dari per 2 minggu. Bahkan itu kan di handle sama marketing baru jadinya. Jadi otomatis bakal ada penyesuaian sama permintaan si pembelinya. Gitu sih bro. Saya nanyain udah ada respon belum ya dari tim?
kalau saya pelajarin gini ya bro ya, kalau saya pelajarin ya, kenapa si Pak ya, si Miss Gabriel dia nggak mau dia masuk industri ini karena cuma satu, nggak ada gaji tetap bulanan yang dia pegang. Paham nggak bro? Kalau menurut saya ya, karena ibaratnya lu mempertaruhkan nyawa lu di dalam perusahaan ini, ngerti ya? Ini dalam konteks seperti ini, kalau cewek itu main di logikanya gini aja dah, simpelnya. Kalau gua kerja sama orang, gaji gua pasti 6 juta sebulan. Kalau gua kerja di sini, kerjanya nggak pasti, ya kan? Dan penghasilannya memang bisa naik, tapi kan gak ada yang tahu. Dia bilang mungkin ya dalam pemikiran dua orang manusia ini. Apalagi gua adalah seorang yang sarjana, gitu ya. Pinter ibaratnya, S1 S2 lulus, tinggal S3 aja, S4 apa S5 nggak tahu dah. Intinya simple banget pemikirannya, ya simple banget pemikirannya. Nah yang bro harus lakuin adalah setiap ada dokumentasi dari saya, anggap aja dokumenter itu bro chat sama dia, bro kirim sama dia, hari ini melakukan pengiriman begini, hari ini melakukan stuffing 100 kontainer atau 30 kontainer, ngomong aja gitu bro ke dia. Nanti setelah dia kayak ngerasa wah ternyata gampang ya kerjaan di sini ya, maksudnya semua orang bisa ngalamin perubahan. Foto kontainer di grup itu apa, pokoknya jangan upload di grup itu aja, kok saya upload aja bro. Iya bro, yang upload ya udah, Iya boleh nggak apa-apa, biasa aja lah. Saya kadang-kadang ngelihatnya kok grupnya sepi amat, kayak nggak ada kehidupan ya. Asli loh, siapa sih orang yang nggak mau, maksudnya grupnya berkembang? Orang gila juga kalau orang yang nggak mau berkembang grupnya. tapi kerja saya juga gitu sih kok, yang apa saya jadi lagi utang juga gitu sepi. Sama ya. Oh Ya kalau bisa ada muncul interaksi paling itu doang sih kok. Kalau misal bosnya ngomong marah atau gimana ya muncul interaksi. kalau marah-marah dong. Ya, apa gimana, ada kejadian apa gajian tuh kamu ngomong sih. Biasanya ngomong apa kalau gajian? Kemudian gue udah gajian guys. Gitu doang. Gitu doang. Hah? Gitu aja. Kalau saya beberapa tempat kerja yang saya jalanin, yang pengalaman saya sih itu tempat kerja biasa sepi. Oh, emang biasa ya. Iya. Kalau di saya membiasakan ada keramaian. Tapi ya kembali lagi kan tergantung siapa orang dalamnya. Gitu. Ini ada calon pembeli nih bro, emailnya ini nih, coba bro tes aja, namanya Miss Maria, si Maria, tahun 95 ya, negara mana ya, saya juga bingung. Kabar bro, kita cari dulu. Kayaknya ini negaranya dari negara ini ya, Filipina apa ya? Master in Marketing katanya. Dari mukanya sih muka Spanyol, tinggalnya di Filipina kali. Tahu lah, coba ya bro email deh penawaran. Kalau dia mau, gas kita bikin meeting. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Belum rezekinya berarti. Perbanyak beramal. Tahun Saya apa? Saya kan dengar webinar si Ko Julio yang di YouTube. Terus? Saya dapat kayak contoh email penawaran juga sih kok. Terus bagus lah. Kayak beberapa kata mungkin saya lakuin nama yang kata-kata sebelumnya gitu. Harus gitu bro. Prosedurnya bagaimana dan bagaimana sistem pekerjaannya, kan udah dikasih tahu prosedurnya bagaimana dan bagaimana sistem bekerjaannya. Oh ini work from anywhere. Orang kadang-kadang tuh kocak juga bro. Apakah perusahaan pekerjaan bapak ini merepotkan orang? Berani lu nanya-nanya begitu? Hah? Apa? Kenapa? Itu mah tempat kerja saya dulu kok, lagi utang kan.
Bisa dia ngomong begitu barusan. Tahu lah. Bisa gitu Pola aja pikir. kok. Iya berani jadi nanya begitu. Apa lah biasa. Kok bahasa kakak? Hah? Kok bahasa kakak gitu? Benar pak, merepotkan orang. Biarin aja. Anggap aja dia lebih baik pemikirannya. Ini belum tahu, belum coba. Yang kemarin namanya si siapa? Alia udah ya? Alia Wardana. Alia udah. Join itu juga dia. Singkat saya join apa? Hmm. WhatsApp call juga join. Alia kagak bro. Ini ada lagi nih si Amar ada belum Amar? Mau dipatah. Ya Amar mau dipatah. Belum ya. Udah nomornya nih si Amar nih. Amar tulis ini coba nih. Besok di chat-chatin ya bro ya. Ini si Amar nih. Oke. Amar salah kamar. Pak Amar. Ada salah satu teman saya ya. Dia bikin bisnis dari tahun 1978. Dulu tuh kantornya tuh di pedalaman. Gak ada satupun yang ini dia ngechat nih. Ini owner nih ngechat sama calon karyawan. Mau gak untuk diinterview di ini? Apa jawabannya? Mohon maaf pak, kucing saya lagi lahiran. Mana lebih mengutamakan kucing gak lu bayangin? Gila lu bener-bener 78 itu. Belakangan begitu dia punya kantor udah mulai melejit. Tau gak apa yang terjadi bro? Tau gak? Yang terjadi adalah enggak melejit nih, dia udah mulai melejit. Dia begitu rekrut orang, dia kan masuk di kawasan SCBD. Dia cuma tulis gini, dibuka lowongan kerja area SCBD. Orang ngantri sampai 4.000 orang katanya per tahun ini. Tiap kali orang dia buka lamaran itu 4.000 antrian orang masuk. Itu nggak main-main ya. Maksudnya sesuatu tuh langsung berubah sekejap ketika ada kantor atau wilayah yang benar-benar orang pengen kerja di situ walau gajinya nggak seberapa. Ngerti gak maksud saya? Jadi saya cerita begini, maksudnya gini, ketika lu di satu tempat yang kurang disenangi orang, jalan industri, jalan yang banyak kontainernya, itu kan sangat beresiko orang datang. Ngerti gak maksudnya bro? Kelindas dikit tuh berdarah-darah loh. Kelindas dikit berdarah-darah, minimal meninggal. Apalagi kalau misalnya di pedalaman yang kayak teman saya tadi ngebikin perusahaan, ya kan? Itu artinya apa? Dari sini ya kita harus mengambil kesimpulan juga bahwasannya ya bikinlah sebuah company yang kantornya ada di sebuah perkotaan, even harga sewanya mahal. Itu dia itu sewa kalau nggak salah hampir 3 miliar sewa loh setiap bulan dibayar. 3 miliar satu bulan. Iya, satu lantai dong. Sila Ruth Kawani. Sila masih dia kayaknya bukan deh ini orang. Coba kita cek dulu orangnya bener juga. Bukan. Hi, and I am across your posting stating that you are looking to hire for many positions. I am a 2022 graduate with a bachelor degree in communication. Ilkom, udah ngomong aja Ilkom. And I am interested in applying for a role. I would love to connect and learn more about the role. Looking forward to hearing from you, sir. Thank you. Ini udah ngontak kita belum namanya si Ruth Katuani ini? Belum ya? Dari Petronas nih dia. Kayaknya udah bro, kayaknya ya menurut saya. Ternyata belum. Ya, tanggal 4 Desember ulang tahun. Oke, coba. Ada gak nih? Nggak ada bro.
si Ruth ini. Iya nggak ada, umurnya nih nggak jelas nih, udah hapus saya lah. Udah saya hapus bro. Dan di yang ada emailnya coba bikin penawaran bro, email aja, hello, we want to build partnership with you, ya kan? With you. Bentar, saya ketik dulu kok sambil ketik. Oke, gas aja bro, gas. Biasa ini. Si itu nggak pernah ada ngomong apa bro, Surya. Saya habis main depan bro. Hah? Apa? Habis settingan saya tadi. Sama dia? Ya, saya kan nanyain kan, Sabtu bisa ke MC. Ya bilang nggak tahu takutnya sibuk. Wah udahlah, ini mau ke laut aja lah udah. Nanti juga biasa balik lagi podi. Enggak, emang orangnya lucu juga kadang-kadang. Kadang-kadang lucu dia, Surya. Saya pernah bilang kan, Bro Surya, mungkin ya menurut saya, karena di sini industri yang lu benar-benar penuh perjuangan, jadi lu nggak mau memperjuangkannya. Harus benar-benar kayak ngebakar kapal dulu. Besok nggak tahu apa yang harus dilakuin, tetap kerjain apa yang menjadi bagian dia. Baru di situ dia baru, oh iya ternyata benar, saya harus ngelakuin hal yang lebih baik. Harus ada perubahan, peningkatan hidup, kesejahteraan masyarakat di rumah. Gitu. Karena orang kan karena mungkin ada sebuah zona nyaman yang masih bisa ada di dalam dirinya dia makanya nggak ada niat untuk merubah apa yang menjadi nasibnya dia. Ngerti gak bro sampai sini? Ya sih, ya kayak ngapus dia ngapus gitu. Iya, itu banyak orang anak muda lah ya, contoh dia mikir kalau misalkan hari ini gagal, ya udahlah gagal aja lah, besok juga mungkin gagal lagi. Ya, tapi kalau misalkan dia emang punya pikiran yang bagus ya, semestinya hal-hal kayak gitu nggak jadi hambatan buat dia. Mestinya sih. Ya, mestinya sih nggak jadi hambatan. Si Kidar ada sempet chat kamu ya? Kidar? Siapa? Pak Kidar. Kidar. Ya Kidar. Enggak. Kampret ini. Kemarin ngomong, saya siap pak, saya siap. Siap apa dulu? Ini jadi sales dulu kerjanya nih. Di Toyota, Astra, TRW, Indo, Roda. Kalau Alicia nggak ada kendala. Alicia nggak ada kendala. Alicia dia belum nanya lagi kok. Ibu bisa nanya dulu. Coba boleh. Alicia ya. Terakhir saya ngomong. Oh kayak gitu. Oh itu yang kata itu gimana kalau yang kata we want to build partnership bisa kayak gitu? Yeah, build partnership from allteams.com. Do you want to know more about the commodity of animal feed? Kok tanpa dulu kok saya masih from Optims. Oh iya ya pelan-pelan aja lah. Intinya gini nih kalimatnya, apakah kamu mau kerjasama sama perusahaan kita untuk menjadi tenaga pemasar di sini? Oli nasi tanggang yang itu tuh. Oh bro, saya baru ingat nih yang kemarin kayak ngechat bro, kayaknya namanya si nasi tanggang deh, kayaknya. Kayaknya nih tanpa nama nih, wira swasta nih. Yang saya lihat dia tuh. Ya jangan. Saya sama aja gua jangan. Iya jangan aja. Nggak tahu ya. Dia ngomong mau join apa gimana kok? Yang mana yang ini? Yang email? Nah yang itu apa
itu sih. Oh iya, iya. Masih tanggang. Mau join. Lagi merosot perusahaannya. We want to build partnership from our teams. We want you become marketing in your country. Bisa nggak itu? Ya bilang aja kalau tertarik, balas email ini. Please reply our email. Ya, please reply our email. Nah, ini si kampret nih, si rimba laut. Tuh, rimba laut juga sama. Dia mau beli kemarin 35 miliar. Tahu kagak itu? Oh ini hibah itu. Iya, si rimba tuh saya kasih tuh. Kalau tembus berarti emang udah rezekinya sih bro. Kalau belum, ya udah sabar aja. Sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Yoi. Dia belajar itu. Belajar dulu. Iya, belajar dulu aja. Kayak kuliah aja kan yang saya bilang kan. Iya. Malam ini ditunggu pak. Bisa bahasa Ini akan terulang lagi nih. Interview orang jam 3 pagi gila. Udah. Ya udah kalau dia oke dia reply. Terus kasih nomor telepon bro plus 62 berapa. Kan industri ini bisa saya bahas industri pakan bisa jelasin kan? Iya dan jelasin aja. Oke. Tapi penjelasan katalog dokumentasi saya coba kok. Iya gas aja. Oke mantap. Saya tulis kata-kata usul dulu nih saya bagusin kata-katanya. Oh iyalah bagusin aja. Kalau bisa fontnya itu memang harus jelas ya. Emang bro udah join ke Bisa Ekspor bro? Belum? Join bro? Belum. Kirain. Saya masih mantau ya gitu sih kok. Gratis di YouTube tuh maksudnya materi yang biasa. Oh. Saya waktu itu nanya kok jauh ke doang. Ya lihat dari situ aja nggak apa-apa. Mirip nih apa yang diajarin sama dia. Karena bedanya dia. Bedanya gini doang. Kalau dia kan ada kelasnya dan dia tidak mengajari the part of proses. Dia lebih ke arah kulit luarnya. Sama yang saya tahu dia itu kok Pak bisa modalin, misal kita mau jual ke Malaysia, bisa kita beli berangkatin kalau misalnya dia belum bayar full dia bisa modalin gitu. Yang saya tahu sih gitu. Itu butuh berapa bulan dulu bro kenal sama dia. Nggak gitu. mungkin orang langsung begitu aja percaya. Nggak mungkin bro. Orang saya pernah ketemu sama dia bilang juga kok harus ada rasio dulu 3-4 kali lu ngirim, dan pembelinya harus benar-benar punya dalam LC-nya punya uang. Kalau nggak ada uangnya ya cuma lah, ngapain transaksi kalau gitu kan. LC itu kan banyak yang bodong sekarang. Kayak dia ngomong kan jeblok juga ini bos kata dia tahu bukan orang yang bodoh gampang dibodoh-bodohin. Gue modalin lu 300 miliar nggak kayak gitu bro. Gitu percaya lah sama saya. Iya kayak yang saya ngomong tadi siang kan, perubahan orang itu kan beda-beda. Udah nih, ada yang mau tanya nggak hari ini? Ya yang pernah. Apa bro? Ini itu kan yang mau beli juga kan ya? Ya itu kan ya, mau jual si Bahaya, mau jualin kok si Bahaya ini dia mau apa? Mau beli kok? Mau beli dia. Oh Mbak Lagawan asal mana kok? Limbahnya Indonesia, si Rimba namanya Rimba. Oh iya. Mau beli buat diekspor lagi ya. Oh iya, jadi dia di tradingin kok. Trading. Sama kayak Andreas, cuma bedanya dia mah nggak banyak nanya. Oh iya. Kalau orang banyak nanya nggak beli, tahu kan jawabannya. Iya. Serah dia aja dah. Oh dia tunggu ada pembeli dulu apa gimana kalau dia langsung nge-stok gitu kok? Mau nge-stok dia. Oh. Kita lihat aja. Dan sebagai penjual kan harus ramah sama semua orang. Jangan kita pilih-pilih.
gimana kok? Ya, selamat malam. Saya dengan Marcel dari PT SCO Teams Sukses Bersama. Saya ingin melakukan follow up. Jika Bapak berkenan untuk melakukan pembelian dari industri kami sebanyak 35 Dari follow up apa follow up kondisi masih di situ. Ya, follow up terkait produksi pakan ternak kami untuk di jalur distribusi ekspor. Jika Bapak berkenan untuk menyampaikan modal yang Bapak punya sampai dengan berapa puluh miliar, sebutin aja. Kami siap untuk melakukan penyuplaian. Ini nyampe sini dah. Ini gua ngomong udah kecepatan. Di pakan ternak. Ya udah, ulang lagi. Ya, pakan ternak untuk melakukan penyuplaian ekspor secara masif. Secara masif. Bisa disampaikan berapa? Ya, bisa disampaikan berapa modal yang Bapak miliki saat ini untuk memesan produk. Berapa modal yang Bapak miliki untuk berapa modal yang Bapak miliki ya, untuk melakukan stok penyimpanan pakan ternak kami. Stok penyimpanan pakan ternak Kami. Bisa? Jika Bapak setuju untuk melakukan pemesanan dengan kontrak kerjasama, maka Bapak akan menjadi party principal. Principal itu tulisannya PRINCPLES, principal. Oke. Bisa? Maka Bapak akan menjadi principal ekspor manajemen kami dari Indonesia untuk ke luar negeri tunggal. Dari Indonesia berapa ya? Ya, secara tunggal. Dari Indonesia ke secara tunggal ya? Iya. Ini tawarin aja kayak gini bro. Aslinya mah semua orang mau boleh aja jualan. Masa iya? Cuman dimonopoli sama dia doang. Soalnya orangnya orang rimba, orang hutan. Oh, hutan. Iya, orang hutan. Itu kan orang hutan kan. Apa-apa mau dikuasain sama dia. Tukang monopoli. Gak tau di hutan tuh dia mau kasih makan apa? Si panse kali mungkin. Gak ada yang tahu. Iya, gak ada yang tahu. Dia doang yang tahu. Dia doang. Udah. Kok enggak bisa apa gitu saat tunggal bisa apa itu? Kiriman bisa dilakukan secepat mungkin sebanyak 25 ton. Kiriman bisa dilakukan secepat mungkin sebanyak 25 ton. Sebanyak 25 ton. Kalau sebanyak bisa kok Per 1 hari. Oke. Ya udah. Udah kok. Udah sign dulu lah. Tuh aja udah panjang ngomong. Bisa kasih katalognya sama dokumentasi kok. Iya, katalog dokumentasi. Kalau mau gini bro, mulai sekarang di katalog atau dimanapun nomor kita punya kantor yang di gudang itu dihilangin aja. Tulis saya Jalan Arya Kemuning Raya. Mulai sekarang. Supaya gini, besok-besok kalau dia datang ke sono itu melalui ada namanya si bro dulu. Jadi jangan sampai dia main datang nyelonong aja ya kan. Karena kalau dia nyelonong aja bro, nanti jadi kebingungan timnya bro. Kagak ada yang janjian, tiba-tiba dia main mau angkut-angkut aja 10 kontainer misalnya. Sedangkan ini misalnya barang orang terdigali-gali ternyata marketingnya si Bro Marcel kan ngeselin kan, dia nggak ngomong nggak apa. Makanya saya menyarankan dari dulu Arya Kemuning Raya aja, nggak usah ada nomor-nomor. Ini nggak usah ngomong si ibu ini nih
ibu-ibu yang lain yang di grup, jangan. Soalnya ini strategi. Jadi kalau misalnya dia ada pemesanan, udah melalui bro aja, bilang aja ini semua private. Kalau misalnya semua saya kasih tahu, ntar semua orang di dalam tim kita nggak ada yang dapat komisi gara-gara begitu. Iya, dia datang nih, main datang aja kayak nyelonong, bawa 10 kontainer misalnya. Pak saya angkut ya, udah ada ini pesanan PO gini-gini. Ini kita nggak tahu siapa marketingnya. Dia main datang pakai bawa alamat gitu. Saran saya, ini sih saran saya bro, terima aja lah, terima. Ibaratnya gini, kalau si bro kalau bro udah punya cukup modal, misalnya nih modal dari berapa miliar something lah contoh, udah deh kok saya pengen sewa gudang, ya udah boleh, nanti pakai alamatnya di situ di kop surat. Jadi nggak harus pakai alamatnya kita lagi. Karena apa? Ada satpamnya yang bro bayar. Untuk apa? Nahan orang-orang yang mau beli kalau bukan atas atensi yang si bro izinkan. Ngerti ya maksudnya? Iya. Ini saya ajarin pikir besar. Iya bener. Jadi saya ajarin cara berpikir besar. Lu datang deh contoh ke Wingsput. Datang nih, tok. Bapak ada surat perintah jalan untuk melakukan pembelian. Nggak ada. Pulang, nggak boleh. Gitu. Itu maksudnya bro. Itu di Wings ya. Kalau Indofood masih boleh lu. Indofood. Iya. Saya mau beli dong. Gini. Ya udah nanti hubungin aja marketing kita ya. Kasih kontaknya. Nggak lama tuh barang datang tuh. Karena apa? Kontak ke marketingnya. Nah kalau kita kan marketingnya ini kan jarak jauh semua. Nah siapa yang mau dikontak? Enggak. Ini dikasih kontak A, B, nggak ada yang bisa diajak ketemu, kabur pembelinya. Makanya harus diselesaikan di saat itu juga. Makanya saranin nanti ke depannya kalau udah ada modal sedikit demi sedikit, sewa gudang aja, bayar satpam, udah cuman kerjanya itu doang, bayar apa satpam, sewa gudang, ya sama orang yang tukang ngemasin aja. Kayak kita kan di gudang hampir 350-an orang lebih karyawan di gudang. Iya rame. Itu yang bro lihat kan cuma baru samping. Nah yang ke belakangnya itu ada lagi, ke pojokannya ada lagi tempatnya. Jadi dari satu gudang itu kalau dilebarin mengakar sampai 4 gudang di dalamnya. Gitu. Itu kok di situ produksi juga apa gimana kok? Jarang sih produksi mah. Kebanyakan hanya kemasan ulang aja, repackaging. Makanya saya ajarin bro nanti kalau lu punya modal ibaratnya nih punya gudang buat repackaging lagi, bikin brand. Wah itu laku banget bro. Tahu kan Whiskas kan? Tahu Whiskas kan? Whiskas sih tahu. Tahu kan? Nah itu makanan kucing dari sononya tuh udah ukurannya sekitar 1 ton satu karungnya. 1 ton 1 karung. Artinya dia kalau ekspor ke sini, impor ke sini dari sono ke sini, artinya kan dia ekspor ya ke sini. 1 ton itu isinya kita yang impor kita pecah lagi jadi 50 kilo atau 20 kilo Whiskas tuh. Ada yang sekilo. Itu harga keuntungannya itu bisa sampai 200 kali lipat. Jadi kalau misalnya 1 ton itu harganya misalnya 1 juta. Nah dengan kita jual dengan packaging yang kecil makin kecil, itu bisa jadi 200 juta. Ngerti gak? Itu nilai bisnis ya, nilai bisnis banget. Makanya saya bukain matanya sih bro nih. Bisnis tuh gede. Iya, jangan kita cuman mikirnya jualan rekrut enggak. Ini bisnisnya gede. Apalagi kalau bisa bikin palet. Iya, bisa bikin pelet yang kecil-kecil ya, yang ukuran yang kayak saya sharing gitu 2 mili, 3 mili. Itu bisnisnya waduh lebih gede lagi bro. Itu buat ikan bro? Iya buat ikan, buat udang, buat sapi aja makannya palet dari mie juga. Kalau udah bentuknya kayak palet gitu lebih gampang mereka punya dibanding yang kasaran. Kalau kita kan jual yang masih kasaran tuh yang bro ambil fotonya gitu kan, yang bro pegang. Nah itu kasaran, namanya konsentrat. Nah yang dalam video tadi diupload di dalam grup itu kan udah digiling sampai halus banget. Nah itu yang bisa dibikin jadi palet, nanti dibentuk lagi. Besok bakal kita bawain di training ya. Jadi ini rundown, ingat ya rundown. Besok siapa aja yang bakal maju. Terus berarti dia nggak jadi visi misi ya kayak si Gabriela ya sama si itu, cuma orang Jepang doang ya. Oh iya bisa jadi nih si Gabriela. Ya udah nggak apa-apa, besok undang aja. Jadi gini, mungkin mereka takut sama visi misi bro. Ada kemarinnya dulu ya cewek cakep bro,
dari orang Cikampek kalau nggak salah, ngelamar kerja kan. Dia ngomong gini, Pak, saya nggak berani gini buat masuk industri Bapak. Karena apa? Gampang aja ngomongnya, saya takut untuk bermimpi. Kan kocak ya, ada orang kayak gitu loh, takut untuk bermimpi. Kayaknya sih mirip sama si Bro Marcel juga, takut kok buat bermimpi. Akhirnya mundur, saya suruh mundur, udah nggak usah masuk di industri ini. Ya karena di sini nih adalah orang-orang yang berani mempertaruhkan dia punya seluruh hidupnya dia. Kalau emang seluruh hidupnya udah di industri ekspor, dia bisa maju di sini. Tapi kalau seluruh hidupnya dia masih setengah di sini setengah di situ, dan dia nggak fokus untuk jadi eksportir, mohon maaf kata, pasti mundur pelan-pelan. Dan semua tim yang harus keluar itu udah hampir 5.000 ada kali, 5.000-an orang. Itu artinya apa? Masif kan yang terjadi. Jadi sini kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Semua orang bebas berpendapat. Dan bagaimana kita melakukan rekrutmen yang banyak lagi? Ya kita harus meyakinkan bahwa kehidupan itu kejam. Kalau lu nggak berani untuk melakukan pertaruhan nyawa lu di sini, ya nggak bisa jadi bintang. Gitu. Karena orang-orang yang jadi bintang yang berani mempertaruhkan nyawanya dia yang ada di sini. Gitu. Ya, itulah. Gimana bro? Ada yang mau tanya? Oh, tadi saya WA Pak. Yang untuk pokoknya kan ada kontak asli, saya masukin kontak saya Pak. Iya. Masukin aja. Sama head office-nya saya ganti ke area Kemuning aja Pak. Iya, area Kemuning Industri. Itu aja. Oke. Oh, industri ya Pak, saya tambahin. Iya, industri. Tambahin industri aja. Nah, kan emang jalan di situ kan emang jalan industri. Belakangnya itu kan ada gudangnya lagi bro, itu nomornya 43 kalau salah, 43. Nah itu juga sama, kita juga kalau misalnya ada orang mau datang gitu tuh, penyewa pun harus ada janji dulu. Jadi semua by appointment. Kalau misalnya ada tim nih yang nanya, Pak boleh gak saya main ke gudang mampir? Si Vina aja kemarin pengen mampir kan, saya bilang lu ada by appointment nggak? Kalau nggak ada nggak usah lah, ngapain datang, buang waktu lu aja. Oh iya Pak, nggak ada Pak. Ya udah dia mundur kan. Tapi dia tetap fokus di industri ini. Jadi saya bilang apa? Gak usah lu repot-repot datang, ada kerjaan jarak jauh, kerjain jarak jauh aja. Toh nanti kedepannya kalau kamu bisa closing berapa belas kontainer, kita pasti undang kok ke Marunda. Sono datang aja langsung ke pool kontainernya, lihat gimana kemajuan kontainer lu di mana, gitu. Jadi apa sih yang membuat orang percaya bahwa bisnis ini bisa besar? Ya satu, karena stok kuantitasnya. Kedua, produknya dibutuhkan banyak binatang. Ketiga, pola bisnisnya sangat gampang, tinggal bikin email, WhatsApp doang, udah kayak gitu doang bro. 3 hal itu aja. Jadi orang yang bisa believe gara-gara itu ya. Tapi orang bisa nggak believe karena siapa? Karena omongan kita mungkin ya terlalu berlebihan, bisa juga sih. Makanya kedepannya cobalah lebih realistis. Kedepannya coba aja pas lagi rekrutmen ya kita ngomongnya ya harus bagus dulu, karena kuncinya kalau nggak bagus kan orang mana percaya gitu kan. Oh ini bisnis yang bisa menghantarkan mereka punya penghasilan besar. Gitu aja sih. Oke bro, ada yang mau tanya kan nih? Kita kayak lagi training nih bro. Ini jam berapa? 2:30 loh. Hah? Lagi training ini kayaknya. Siapa? Si Bro Marcel kayak lagi training. Oh ya. Sampai disconnect kepalanya tadi. Tadi sekitar jam 9 nih. Kenapa? Tadi kepalanya sempat hang. Waduh. Oke mas gue makan Panadol bro. Panadol formula. Ajak ngobrol si siapa Ririn tuh bro. Lu nggak pernah ngechat dia ya? Kalau dia nanya sih banget. Ya jangan cuma pas lagi nanya. Jangan cuma pas lagi nanya dong. Ini saya siang saya chat apa? Coba telepon. Ini jam segini masih bangun. Gila juga sih Ririn. Iya gila juga ya. Telepon. Kalau dia ngangkat berarti tidur gitu aja. Orangnya ramah lingkungan. Itu bro chat gitu cuman gimana kabarnya, terus chat apa? Chat tentang apa? Oh, terakhir dia chat tentang itu sih kok maksimal
Kita kalau sehari itu bisa maksimal berapa pengiriman? Maksudnya pengiriman apa? Kontainer. Kontainer gitu. Bro jawabnya berapa? 300 kan kata Koko. Bagus itu jawabannya. Kalau bisa naikin aja sekarang 500. Tapi kok bisa tiba-tiba dia dapet yang banyak gitu kan? Boleh, nggak apa-apa, kan bagus. Iya bisa paman Oh itu. itu yang kata. Di sini kita baru tiba. Gimana bro? Sih bro. Jadi kalau mampu ini saya sempat Feminigo. Ini saya mau apa sih kok? Jadi saya nggak pencet. Oh Mau ngirim. ngecek Koko bisa salah jam. Untung belum ada yang baca. Iya. Langsung saya habis itu. Apa bro? Emang ngecat apa air kemuning industri itu? Bukan, kata mau itu kotak as. Hah? Apa head office gitu. Yang mana? Yang pokoknya saya foto. Saya cuma tampil kotak as apa head office gitu. Saya langsung foto kan. Ya saya kirim. Ya. Ternyata salah itu. Bahasa utama. Oh. Cat-catnya bagus. Oke. Via apa interviewnya? WhatsApp call conference pak. Wah ini kayaknya calon orang gila juga nih. Yang mana? Ntar bakal chat si bro dah. Nah, kita liatin aja ya. Kita liatin aja. Di chat berani sih berarti. Jam segini gila. Mantap luar biasa. Semangat ya. Iyalah. Semangat banget. Kerja nih ya. Kita liatin aja. Kerja aja lu. Kerja aja pokoknya dia. Kerja aja lu ya. Ini si Bu Herlina ngechat kamu gak? Belum. Kabar. Belum. Ini emailnya nih. Nah ini cara ngomongnya sama persis kayak yang tadi aja. Yang punya modalnya. Ya. Oh ini Indonesia juga kok. Iya Indonesia ini. Bentar bro. Head office @allteams.official. Ini harus tulisannya Instagram account. Jangan cuma @allteams.official. Siapa orang ini ntar ini? Contact us for any inquiry. Salah ini. Contact us for inquiry or your many question, atau jika banyak mau bertanya gitu bro. Oke, kalau kontak S for any for apa kan? Contact us for inquiry. Nggak usah any inquiry. Oh INQUERY inquiry. iya, bisa kok. Or any question tanda tanya. Karena gini loh, sesuatu campaign yang kita bikin itu nyeleneh, itu yang justru dipakai orang untuk melakukan pembelanjaan berlebih. Jadi kan kita namanya melakukan penjualan yang sasarannya gede gitu marketnya, ya kita harus nyeleneh lah bro. Bukan dalam artian kita ngelawan si pembeli, enggak, tapi ya itulah kenyataannya. Misalnya kayak ada kalimat-kalimat kita gedein kalimatnya, misalnya ini questionnya digedein, nah itu bisa. We want to build partnership from all teams untuk menjadi negara kemasan. Ini salah kayaknya. Kayaknya ini salah ngomongnya nih. Coba saya omongin ulang ya. We want to build partnership with you. Oh iya benar. Iya, ini jangan build partnership doang nih.
iya kan, with you kan, kita mau bekerja sama, membangun kerjasama dengan kamu, jangan dari kita untuk menjadi negara pemasar di negaramu. Ini apa nih? Wah ini kayaknya nggak nyambung. Ini kalimat kayak gini pasti ditolak. Tulisin Indonesia nanti saya katanya saya rangkai lagi. Oh iya udah, oke dah, ngerti ya berarti ya. Jangan nggak ngerti lu bro. Indonesia Inggris lah dikit kaget. Oh iya udah, oke. Kita anggap aja yang ngerti. Kita anggap aja ngerti. We want to build partnership with you from our teams. Ya benar. I am Marcel from our teams. Oke. Kenalin namanya. Iya, awal-awal kita langsung perkenalan dulu apa langsung we want? Enggak, perkenalan dulu. Oke. Kok ada yang ikut malam kok? Mirza namanya. Namanya J doang. Iya Mirza itu. J doang. Gila juga tuh orang. Iya, chat balik. Bisa di ini enggak interview sekarang? Gua gas lu. Ayo. Saya chat aja kok ya. Ya. Selamat malam, ini sudah menghubungi Pak Okta ya? Ya. Bisa dihubungi sekarang. Betul. Gas kan. Semangat kok. Gila lu. Tengah malam bayangin lu. Ada orang semacam kayak kita juga yang gila. Ya bener emang kerja nggak boleh ingat waktu, bener. Meninggal ya tau. Ada ya emang. Udah. Udah. Mantap. Langsung dibaca kok. Wih, cepet kali. Tadi apa kok namanya siapa? Yahoo ya mas? Mirza. Oh Mirza ya. Ya Mirza bukan nih. Lagi ketik kok. Ini ada lagi nih. Namanya siapa namanya? Penny. Cipeni namanya. Cipeni ini dia orang Malaysia bro. Kemarin ini pengen beli pakan kita. Coba aja. Kok iya kok dia baik kok. Gila gak? Saya langsung undang ya kok. Ya, karena pas dia nanya, bener nih dari bandara baru nyampe bilangnya gitu. Dari bandara. Iyalah. Emang kan bener kan? Kantor kita di bandara. Gitu dari bandara. Jauh banget. Pertama kali kan pengalaman saya. Makasih kok pengalamannya. Ini pengalaman paling mahal kalau saya bilang. Kenal sama saya itu pengalaman paling mahal yang bro mengukir sejarah kalau bilang. Iya. Nah, kalau lagi saya undang. Gas pokoknya. Nih nanti bikin penawarannya kayak gini ya bro ya. Sama kayak yang Indonesia. Buat suruh cek kita punya katalog barang ke luar. Ya halo. Selamat malam. Ya selamat malam. Betul dengan Ibu Mirza ya? Pak Mirza ini, Pak Mirza bukan Ibu Mirza ini. Ya halo selamat malam. Ya selamat malam. Ya Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Mirza ya? Iya benar. Iya, Bapak domisili di mana Pak? Kebetulan saya lagi di Aceh ini sekarang. Oke, baik Aceh. Untuk pengalamannya sudah di mana aja Pak? Sekarang lagi kerja di perusahaan semen, termasuk BUMN yang Solusi Bangunan Dallas. Oke. Ada lagi Pak? Untuk sebelumnya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, baru lulus kemarin di tahun 2023 di
di bulan 10 kemarin, kemudian lanjut di bulan 11 kemarin baru lanjut bekerja di PT Solusi Bangunan Awas. Oke, baik. Bapak bisa bahasa asing? Ada bisa apa? Bahasa Inggris sama udah itu aja. Oh, ada lagi? Selain itu nggak ada, Pak. Oke, siap. Bapak udah lihat website kita belum? Website kita? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, bisa dicek dulu, Pak. Untuk websitenya apa ya? Namanya oteams.com. Bagaimana? Tulisannya teams.com. OW yang OW W-nya 2 kali tims.com. Baik. Aku cek diem sama diem. Situ aja Ini untuk websitenya nggak bisa diakses ya? Apa karena jaringan saya ini ya? Tulisannya sudah benar. Habis akses. Sudah ini. Oh, bisa. Ya, ditunggu aja Pak. Lalu gimana dari pandangan Bapak melihat kita punya website? Mungkin sekarang kan saya bekerja juga di logistik ya, jadi mungkin sedikit paham tentang bagaimana prosedurnya. Cuman untuk saya saat ini bekerja di logistiknya cuman di dalam negeri aja. Oke. Tuh. Jadi Bapak udah tahu ya kita Bapak kerja sebagai apa di sini? Sebelumnya sudah dijelaskan sama Bapak Okta ya di LinkedIn tadi. Katanya sebagai yang mengurus ekspor ya. Iya, betul sekali. Tapi untuk perinciannya belum ini ya, belum dijelaskan. Silakan Mr. Marcel. Akan saya jelaskan. Jadi Bapak ini bakal jadi sales ekspor, yaitu menjual produk pakan ternak yang seperti Bapak udah lihat di website kan. Nah, kami itu menjual pakan ternak itu untuk kita itu global, bisa Bapak bisa jual ke lokal maupun ke luar negeri bisa. Dan Bapak tugas Bapak hanya menjual saja. Jadi untuk masalah packing atau distribusinya nanti semuanya kita tanggung. Seperti itu. Dan nanti Bapak saya kasih template untuk cara hubungi kliennya dan dokumentasi semua kita siapin. Jadi Bapak tinggal sebalin aja sama emailnya ke banyak company. Jadi kalau Bapak ada kendala nanti bisa hubungin saya, dan Bapak juga bisa ikut pelatihan yang ada. Jadi Bapak itu ikut pelatihan supaya dalam isi produknya kita Bapak masih belum tahu banyak kan produk kita akan tanam yang kita kan jual mie. Nah, nanti bakal dijelasin oleh Pak Okta untuk di training. Yang tadi saya hubungi di WhatsApp itu nomor siapa ya? Itu saya. Baik. Nanti saya bisa tanyakan ke bapaknya ya? Iya, untuk saya bisa. Baik. Ya, ada yang tanyakan sejauh ini? Mungkin itu ya perinciannya ya, bagaimana sistem pekerjaannya, apakah kita yang mencari targetnya ya, seperti itu ya? Iya, betul. Untuk sistemnya kita WFA bisa, atau bisa Bapak bisa kerja di mana aja. Bapak kalau misalnya statusnya masih bekerja saat ini, Bapak bisa mulai waktu luang. Bapak pulang kerja jam berapa ya? Saya sistemnya pekerjaannya shift ya, jadi tidak teratur, masuknya pagi, sore sama shift malam. Oke. Kalau untuk kerjaan ini Bapak bisa melakukan dengan waktu 3 jam atau 4 jam?
bahkan 2 jam juga bisa Pak. Jadi kita fleksibel, Bapak nggak wajib ngerjain 8 jam atau 10 jam enggak. Jadi waktu bisa 2 jam atau 3-4 jam juga cukup sih Pak. Baik. Ada yang tanya lagi Pak sejauh ini? Untuk ini kan tadi kan saya nanti pasti akan menjual bahan ternaknya. Otomatis saya juga harus mengetahui apa aja sih kelebihan dan yang terbaik dari produk yang akan dijual itu bagaimana itu mungkin saya perlu tahu ya. Oke, untuk kelebihannya itu bro, Atau mungkin nanti bisa dikirim bentuk file atau biar bisa dipelajari. Oke siap. Jadi saya akan jelasin singkat aja ya untuk kelebihannya. Baik. Ya untuk kita dari simpan kita lama. Jadi setiap kita barang nyampe ke pembeli bisa tahan selama 3 tahun. Kedua, produk bebas hama karena bentuknya clean, jadi istilahnya nggak gampang dimakan hama gitu. Besok harga si F itu lebih aman karena ada asuransinya. Udah, ada yang mau tanya lagi? Mungkin itu saja dulu. Mungkin yang nanti bisa dikirimkan via WhatsApp-nya yang lebih detailnya ya Pak. Oke baik siap. Untuk ya Pak, saya mau jelasin ya. Untuk fee-nya kita siap Bapak menjual 25 ton, Bapak akan mendapatkan total 2 juta. Tapi untuk biasa untuk pembeli dia nggak beli cuma 25 ton, bisa 2000 ton atau 300 ton, bisa banyak sih Pak. Karena dia biasa punya anak itu gede biasanya untuk di luar negeri. Jadi marketnya itu luas. Baik. Ya, ada yang tanya lagi Pak? Mungkin itu saja dulu. Oke, begitu. Untuk Bapak Okta ada yang mau sampaikan Pak? Ya, thank you atas waktunya ya, Pak Mirza. Saya terkesan sangat luar biasa sekali dengar seorang kandidat jam segini mau dilakukan interview ya. Jadi ketika Pak Mirza melihat sebuah opportunity ya memang harus grab secepatnya karena nggak semua orang bisa mendapatkan waktu interview dengan saya. Nah kemudian ada beberapa hal lain yang kita mau sampaikan terkait dengan achievement yang luar biasa ketika Bapak ikut job position yang tepat menjadi seorang eksportir di sini. Jadi awal menjadi seorang konsultan di industri ini, kemudian nanti jadi senior konsultan untuk ekspor dan peternak di luar negeri, kemudian nanti naik lagi menjadi seorang SPV, nanti ada juga promosi menjadi manager, GM sampai director, dan itu dilalui hanya dalam waktu 1 bulan kalau Bapak betul-betul fokus kerjakan ini ya. Dan kalau misalnya Bapak bisa achieve banyak pencapaian di industri ini, kita akan bawa Bapak juga ke tour 5 negara dalam 6 bulan pertama, achieve 50.000 ton, dan Bapak akan dapat kita punya share dividen dari perusahaan sebanyak 100 juta rupiah. Dan saya selalu encourage untuk Bapak mempelajari banyak bahasa asing, dan itu kunci utama untuk mendapat lebih banyak kepercayaan dari pembeli di luar negeri, terutama negara-negara seperti India, kemudian Bulgaria, Finlandia, dan juga Spanyol. Nah untuk 6 bulan pertama tadi kan clear. 6 bulan berikutnya kalau Bapak achieve lagi 250.000 ton, maka Bapak akan dapat kiriman dari perusahaan perjalanan ke negara Eropa. Jadi bukan lagi hanya Asia, kelilingnya udah ke Eropa selama 2 minggu. Dan biasanya 3 hari pertamanya akan melakukan trade promotion melalui jaringannya kita di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang dibuat sebuah ekosistem ITPC, International Trade Promotion Center, yang mana itu adalah pusat database dari perusahaan kita. Jadi kalau Bapak buntu arah bisa tanya ke sana. Nah kemudian dari sana Bapak bisa lebih berkembang sangat jauh lagi dengan sebuah sistem yang namanya trade promotion. Nah kemudian nanti Bapak dapat juga yang namanya share dividen dari company sebanyak 450 juta.
Nah untuk Bapak kan saat ini di Aceh. Aceh ini Bapak di Banda Acehnya di kota Aceh atau di Aceh besar Pak? Di Aceh besar ya. Cuman masih dekat lah dengan ibu kotanya, kota Banda Aceh ya. Oh oke. Kita ada beberapa tim juga di Aceh. Kemarin juga ada Pak Salmila ya, Mr. Marcel betul? Pak Salmila kan? Dia dari Aceh juga, lulusan di Malaysia, mau juga jadi eksportir. Jadi industri ini terbuka sekali untuk orang-orang yang besar sifatnya dan ingin membangun wealth money dalam hidupnya dia. Ya nanti Bapak bisa menyampaikan untuk visi misi Bapak dalam bahasa Inggris di hari ini nanti malam jam 9 malam ya. Jam 9 atau jam 7 Pak? Pak Marcel? Jam 7 Pak. Baik, jam 7 malam. Jam 7 malam ini. Ya ini kan masih malam nih. Berarti malam ini tetap. Oh ini malam tapi malamnya sudah di hari Kamis. Seperti itu. Ya, kita libur training hanya di Jumat. Sabtu Minggu gas lagi ada training lagi. Trainingnya di Sabtu sekitar jam 1 siang, kemudian Minggu di jam 7 malam. Kita rundownnya selalu diubah jamnya seperti itu Pak. Nggak selalu konstan di hari yang sama di jam yang sama terus, enggak, kita akan berubah-ubah begitu sih, supaya menyesuaikan waktu di mana tim kita sedang berada gitu. Kalau di sayanya sih ready, mau jam 2 pagi juga ready aja kita, karena kita kan orang yang antusiasme tinggi seperti itu. Oke, sampai sini mau tanya lagi Pak? Mungkin sampai di sini dulu itu aja ya, boleh nanti dikirim SPK tanda tangan, nanti sampaikan visi misi Bapak di dalam training ya jam 7 malam. Bisa? Baik. Oke Pak. Nanti saya ini dulu ya jadwalnya, takut bentrok dengan jadwal masuk pabrik. Oh iya benar juga. Boleh. Ya nanti luangin waktu aja, karena kan nyampein visi misi dalam bahasa Inggris kan hanya paling 3-4 menit. Yang penting mengena gitu lah. Ketika Bapak dengerin trainingnya, kan ini nggak ada harus on cam, lewat WhatsApp call aja. Jadi nanti listen dan sampaikan visi misinya Bapak, lalu kemudian ditekankan beberapa bagian yang Bapak ingin fokus di industri ini supaya Bapak semakin maju dan berkembang di usia yang masih produktif. Thank you atas waktunya. Selamat malam ya Pak. Iya, terima kasih. Selamat malam. Oke deh. Terima kasih, selamat malam. Siap kok, nggak apa-apa. Gila lu sih bener-bener gila lu. Bapak pengalaman kerjanya di mana lagi ya selain di tukang semen? Pengalamannya di mana lagi? Aduh, si Mirza ada aja apa-apalah. Saya ngomongnya ibu. Hah? Kenapa? Ibu langsung ya? Apa-apa bro, santai ya bro. Itulah manusia. Iya bener, saya juga bingung. Saya mikirnya juga ini kayaknya cewek ini namanya Mirja ya kan, tapi cowok nggak taunya. Bener kan, halo ya kan? Nah, itu kan cowok dong pasti. Nggak mungkin ngomong halo ya kan, cewek itu nggak mungkin bro. Biasanya saya buat SPK gitu. Gas. Nama panjangnya siapa? Nama panjang dia. Namanya Mirza Mubarak. Saya tulis MIRZA.
saksi asli. Jarang banget kan udah saya pernah bilang kan bro, subuh pun kita jabanin interview, gas pokoknya. gas kok. Iya. Tiba-tiba ada banget lagi apa saya aja main game sampai jam 1 pagi kok ada. Iya itu ibaratnya kalau main game kan buang waktu lah ibaratnya buat kita. Ini kita membangun namanya mesin modal waktu. Mesinnya iya. Enak lebih enak itu kalau nambah ilmu nambah apa. Iya nambah ilmu. Kalau dia pada berhasil bro nambah uang ibaratnya. Iya. Dia pada berhasil nambah uang. Kalau dia gagal ya ruginya paling di dia. Karena apa? Karena dia tidak melakukan bagiannya dia sampai benar-benar punya kepastian gitu loh. Tuh banyak orang-orang yang udah sukses di ekspor. Ya kenapa kita harus kayak melakukan dunia ekspor kayak gini gitu. Nanti ya bro. Orang yang ragu kan cuman karena apa sih biasanya? Biasanya cuman karena takut iya cuman karena takut. Simpelnya gini, kalau dia nggak takut dia nggak bakal mikir kemana-mana. Pikirannya cuma satu, bagaimana saya bisa mempunyai kemajuan yang lebih pesat lagi di hari ini. Itu doang pikirannya harusnya. Kalau udah pikirannya macam-macam, saya takut gagal, saya takut gini, contohnya udah susah itu nggak bisa berkembang bro. Oke sih yang Bu Heliana Indrawati itu Indonesia kan bro. Iya. Yang itu juga ALS Wati. Indonesia juga kan. Hah? Yang apa? Yang kokok alas nebatik itu Indonesia. Malaysia. Malaysia. Ngomongnya Melayu aja. Dia mau beli apa? Mau itu mau jualin. Emang ngejualin.